Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rindiani, mahasiswa dari kampus STKIP PGRI Sukabumi. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siska Dwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Saya juga meminta maaf karena proses bimbingan dan konseling yang akan saya tayangkan tidak dilakukan secara langsung ataupun tatap muka dikarenakan klien saya sedang berada di luar kota. Jadi kami hanya melakukannya melalui media WhatsApp. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor, yaitu pembimbing, dengan konseli, yaitu yang dibimbing, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun membantu memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Dalam bimbingan dan konseling terdapat 12 asas, namun di sini saya hanya akan menjelaskan 3 di antaranya saja. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh untuk memelihara dan menjaga data dan keterangan itu, sehingga data dan kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang di dalamnya tidak terdapat unsur pemaksaan, khususnya pada konseli atau klien. Dalam artian lain, konseli membawa dan menceritakan permasalahannya kepada konselor secara sukarela atas dasar keinginannya sendiri. Dan yang ketiga ada asas kemandirian. Dalam melakukan layanan bimbingan, hendaklah selalu menghidupkan asas kemandirian ini kepada diri seorang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing tersebut menjadi ketergantungan kepada orang lain, apalagi kepada konselor. Baiklah, selanjutnya adalah tayangan proses bimbingan dan konseling secara individu yang saya lakukan sebagai konselor dan klien saya bernama Riani sebagai konseli, yang berjudul Antara Kerja atau Melanjutkan Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Halo juga, Kak. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rindiani. Kalau boleh tahu, siapa nama teteh? Nama saya Riani, Kak. Senang bertemu dengan Teh Riani. Saya juga senang bertemu dengan Kakak. Teh Riani masih sekolah? Jurusan apa? Iya, Kak. Jurusan IPS. Wah, IPS ya? Bagus dong. Terus, sekarang Teh Riani kelas berapa? Kelas 12, Kak. Oh, tahun terakhir ya? Iya, Kak. Baik, kita mulai ya, Teh. Begini, saya minta bantuan Teteh karena saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan dosen saya, yaitu tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, tugasnya itu saya harus mencari seorang klien, seorang siswa yang memiliki masalah dalam kegiatan pendidikannya. Jadi, kita saling bantu ya, Teh. Teteh bantu saya buat selesaikan tugas, dan saya juga bantu Teteh buat cari jawaban dari masalah yang Teteh alami. Apakah Teteh bersedia untuk saya wawancarai? Dan apabila memungkinkan, saya akan bantu cari solusi yang dapat Teteh pertimbangkan nanti. Bagaimana? Iya, Kak. Saya bersedia. Sebelumnya, apa Teh Riani tahu apa itu bimbingan dan konseling? Tidak tahu, Begini, Kak. bimbingan konseling ini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa atau siswi yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan. Jadi maksudnya agar Teh Riani mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar Teh Riani mampu untuk mengambil keputusan yang tepat bagi Teteh. Seperti itu. Apa Teh Riani sudah mengerti? Iya, Kak. Syukurlah kalau sudah mengerti.
Jadi sekarang apa yang ingin Teh Riani sampaikan? Sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama. Begini Kak, saya ini bingung. Hari-hari sekarang saya malas belajar, apalagi karena banyak tugas. Semuanya malah terabaikan. Dan ditambah lagi banyaknya pekerjaan rumah. Juga karena masalah perekonomian keluarga saya. Saya jadi bingung harus apa Kak. Sebenarnya saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi pasti hal tersebut membutuhkan cukup banyak biaya. Aktivitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan Teh Riani sehari-hari? Banyak Kak, membersihkan rumah, membantu orang tua menjaga toko. Kebetulan orang tua saya memiliki toko kelontong dan itu hampir setiap hari sampai jam setengah 10 malam tokonya baru tutup. Kadang kalau saya punya waktu luang, saya kumpul dengan teman-teman, nonton TV, atau main handphone sampai larut malam. Jadi Teh Riani sedang malas belajar, bingung juga harus kerja atau kuliah setelah lulus nanti. Seperti itu dikarenakan lelah juga sering bergadang. Iya Kak. Baik, saya paham sekali apa yang telah Teh Riani utarakan. Saya sangat senang karena Teh Riani mau berbagi cerita kepada saya. Begini, saran saya untuk masalah Teteh yang malas belajar, coba Teh Riani mulai mengubah kegiatan sehari-hari supaya tidak mengganggu kegiatan sekolahnya. Kurangi bergadang, mengatur waktu bermain, belajar, juga membantu orang tua. Apabila sudah merasa lelah, jangan memaksakan diri. Kalau perlu, buat jadwal di buku catatan pribadi antara mengaji, sekolah, bermain, dan membantu orang tua itu harus ada waktunya. Dan untuk masalah yang kedua, yang Teteh bingung antara kerja atau meneruskan pendidikan, saya hanya bisa menyarankan beberapa solusi. Yang pertama, kalau Teteh ingin kuliah, alhamdulillah Teh sekarang banyak perguruan tinggi atau universitas yang menyediakan jalur beasiswa. Apalagi kalau Teteh sering menjadi juara kelas, bisa saja Teteh kuliah tanpa dipungut biaya sepeser pun. Atau kalau tidak, Teteh bisa masuk ke jalur beasiswa bidik misi yang bisa diperuntukkan bagi siapa saja. Atau Teh Riani mau kerja, saya sarankan kerja di tempat yang nyaman, yang sesuai dengan jurusan pendidikan dan keahlian Teteh. Bagaimana Teh? Iya Kak, masih bingung. Sekarang kuliah dipermudah. Tapi saya juga masih berpikir, saya juga butuh untuk Teteh masih bekerja. bingung mau pilih yang mana ya? Padahal Teteh juga bisa loh kuliah sambil bekerja. Teteh bisa mengambil kelas karyawan atau non-reguler yang hanya 2 kali pertemuan dalam seminggu. Teteh juga bisa mengambil beasiswa khusus non-reguler yang hanya membayar 50% dari biaya perkuliahan yang harus Teteh bayar. Jadi 5 hari sisanya Teteh bisa pergunakan untuk bekerja. Bagaimana? Apa Teh Riani mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Ya, saya mengerti Kak, dan saya akan mencoba melakukan apa yang Kakak katakan. Semoga saya bisa merubah kebiasaan jelek saya, dan semoga saya bisa berkuliah sambil bekerja. Terima kasih atas arahannya Kak. Iya, sama-sama. Saya sangat senang apabila Teh Riani bisa menerima pendapat saya dan merubah kebiasaan Teh Riani menjadi lebih baik lagi. Saya juga bantu doakan semoga semua yang Teteh lakukan berjalan dengan baik dan Ya lancar. Kak, amin. Terima kasih banyak. Iya Teh Riani, terima kasih kembali. Baik Kak, kalau begitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi seperti itulah salah satu contoh proses bimbingan dan konseling berlangsung. Walaupun tidak dilakukan secara tatap muka, namun bimbingan dan konseling masih bisa dilakukan. Dan tersampainya beberapa bimbingan yang disampaikan oleh konselor kepada konseli, sehingga konseli mampu mengambil keputusan dan juga mendapatkan pencerahan dari kebingungannya tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya tampilkan. Terima kasih karena sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.